Ada seseorang yang bernama Namruj. Dia berkuasa luar biasa hingga membuat dia berkata, Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku, kata dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hinakan dia bukan karena petir, bukan karena tentara. Allah hinakan dia dengan lalat yang masuk ke dalam telinganya hingga dia pun mati. Selesai episode Namruj. Berlanjut, ada seorang raja yang kejam. Ada seorang raja, dia pun mengaku Tuhan, bahkan dia berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, kata dia. Tapi Allah hinakan dia. Bukan dengan kemudian dia hina dengan nuklir, bukan. Allah hinakan dia tersedak di Laut Merah. Siapa dia? Firaun. Akhirnya dia pun selesai episode Firaun. Hidup masih terus berjalan hingga datang di masa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengaku dirinya Tuhan, tapi mereka dengan terang mengatakan mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Mereka menjadikan dirinya sebagai musuh Allah dan Rasulnya, padahal mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dari dia mengenal anaknya sendiri. Dia sebagaimana dia mengenal anaknya sendiri, seperti itu dia mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi dia dustakan kedatangan Nabi Muhammad SAW karena kesombongan dan keangkuhan diri pribadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghinakan mereka. Bahkan ada yang disebut namanya di dalam Al-Quran, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai episode mereka. Hari ini hidup pun masih terus berjalan. Kita saksikan bahwa mereka tidak mengaku Tuhan, tapi mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Bahkan mereka ingin menyaingi Tuhan. Mereka kemudian menciptakan banyak sekali hal-hal yang kemudian dia ingin menyandingi Tuhan. Dia mempunyai tentara yang luar biasa hingga mengatakan kita yang paling berkuasa di dunia. Lalu kemudian ingin menciptakan matahari, ingin menyaingi Tuhan, karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka ateis, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka, bukan karena rudal yang besar yang jatuh ke negara mereka, bukan karena bom atom, bukan. Tapi Allah hinakan mereka dengan partikel kecil yang tak terlihat, berupa virus yang Allah kirim untuk mereka hingga mereka hancur luluh lantah. Apa maknanya? Bahwa kita benar-benar merasakan bahwa hari ini belum hari kiamat, tapi kekuasaan benar-benar kita rasakan bahwa semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang presiden angkat tangan, seorang raja tak tahu harus bagaimana, seorang sultan terdiam, karena memang bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Kita perhatikan, mungkin Fir'aun, Namruj, Abu Lahab, Abu Jahal sudah tidak ada, tapi mereka hari ini tidak ada bedanya. Mereka mungkin tidak mengatakan saya Tuhan, tidak mengatakan kami musuh Tuhan, tapi itu hanya perbedaan bahasa saja. Mereka pada maknanya, pada dasarnya sama. Mereka ingin memusuhi Tuhan, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Ini belum hari kiamat, tapi sudah terasa bahwa benar-benar hari ini kita rasakan bumi berhenti. Karena apa? Kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu gampang bagi Allah. Allah ingin tunjukkan kepada kita yang sombong, terlalu gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu satu orang tidak mampu menolong orang yang lain. Wal amru yauma idzillah. Karena pada hari itu kekuasaan benar-benar milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuasaan yang lain. Yang mengaku raja, ada raja yang lebih tinggi. Yang mengaku penguasa, ada yang maha kuasa yang lebih tinggi. Maka kita sadari bahwa kita di sini hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan bukan berarti hadiah dari Allah, tapi kekuasaan adalah suatu titipan tanggung jawab yang besar yang kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.